Bayangkan kamu bangun tidur pagi ini. Jam di dinding menunjukkan pukul 6. Biasanya, cahaya matahari sudah menyelinap lewat jendela. Tapi hari ini, gelap. Kamu pikir listrik mati. Kamu menunggu. 5 menit, 10 menit, 1 jam berlalu, dan matahari tidak terbit. Hari pertama kamu masih santai. Hari kedua, kamu mulai heran. Hari ketiga, dunia mulai panik. Sekarang bayangkan ini bukan sehari, bukan seminggu, tapi 30 hari penuh tanpa matahari. Apa yang sebenarnya akan terjadi pada bumi dan pada manusia? Hari 1-3. Dunia masih menyangkal. Di hari pertama, kebanyakan orang mengira ini hanya fenomena alam biasa, awan tebal, badai kosmik, atau mungkin gerhana yang aneh. Media ramai, ilmuwan mulai sibuk, teleskop diarahkan ke langit. Tapi satu hal jadi jelas dengan cepat. Matahari benar-benar tidak muncul sama sekali. Tidak ada cahaya pagi, tidak ada bayangan. Langit siang hari berubah jadi abu-abu gelap, seperti senja yang tidak pernah selesai. Suhu mulai turun perlahan. Belum ekstrim, tapi terasa. Tanaman masih bertahan. Manusia masih bekerja. Sekolah masih buka. Dunia masih berharap bahwa besok pagi matahari akan kembali. Hari 4-7. Suhu turun, kehidupan melambat. Memasuki hari keempat, harapan mulai retak. Suhu global turun beberapa derajat. Di negara tropis, udara jadi dingin yang tidak biasa. Di daerah dingin, salju turun lebih cepat. Tanaman mulai bingung. Tanpa cahaya matahari, fotosintesis berhenti. Daun hijau perlahan menguning. Petani mulai panik. Lampu buatan dinyalakan siang dan malam untuk menyelamatkan tanaman. Tapi itu tidak cukup. Hewan mulai berperilaku aneh. Burung tidak tahu kapan harus bermigrasi. Serangga kehilangan siklus hidupnya. Jam biologis di bumi mulai kacau. Hari 8-10. Makanan jadi masalah besar. Di hari ke-8 masalah terbesar muncul. Makanan. Tanaman tidak tumbuh. Panen gagal. Rumput mati. Hewan ternak mulai kekurangan pakan. Produksi susu menurun drastis. Harga bahan pokok melonjak. Supermarket kosong lebih cepat dari biasanya. Orang-orang mulai menimbun. Di kota besar, antrian makanan makin panjang. Di daerah miskin, kelaparan datang lebih cepat. Dan ini baru hari ke-10. Hari 11-15. Dunia mulai gelap secara harfiah dan mental. Tanpa cahaya matahari, satu hal terasa sangat nyata. Gelap itu melelahkan. Lampu buatan memang ada, tapi tidak bisa menggantikan matahari. Produksi listrik melonjak tajam. Pembangkit listrik mulai kewalahan. Beberapa negara mengalami pemadaman bergilir. Di malam hari, langit terlihat aneh. Bintang tampak lebih terang dari biasanya. Tapi keindahan itu tidak menghibur. Manusia mulai mengalami gangguan mental. Depresi meningkat. Kecemasan merajalela. Tubuh manusia membutuhkan sinar matahari untuk vitamin D. Tanpa itu, sistem imun melemah. Rumah sakit penuh, bukan hanya karena penyakit, tapi karena keputusasaan. Hari 16-20. Di hari ke-16, bumi berubah drastis. Laut mulai mendingin. Fitoplankton, makhluk kecil penghasil oksigen, mulai mati. Ini berbahaya. Karena mereka adalah dasar rantai makanan laut. Ikan mati massal. Nelayan kembali dengan tangan kosong. Hutan mulai sunyi. Tidak ada fotosintesis. Oksigen tetap ada, tapi produksi barunya berhenti. Hewan liar keluar dari habitatnya, mencari makanan. Kota-kota mulai didatangi makhluk yang kelaparan. Dan manusia sadar satu hal yang menakutkan. Kita sepenuhnya bergantung pada matahari. Hari 21-25. Peradaban di ujung tanduk. Memasuki minggu keempat, dunia tidak lagi sama. Beberapa negara mulai runtuh.
Hukum sulit ditegakkan. Konflik perebutan sumber daya meningkat. Pesawat jarang terbang. Bahan bakar disimpan untuk keadaan darurat. Ilmuwan bekerja tanpa henti, mencari jawaban, mencari solusi. Ada teori tentang matahari yang tertutup awan kosmik. Ada yang menyebut gangguan besar pada sistem tata surya. Ada juga yang mulai bicara tentang akhir zaman. Langit tetap gelap, hari tetap dingin, dan harapan makin tipis. Hari 26-29. Manusia beradaptasi atau punah. Di hari-hari terakhir sebelum 30 hari penuh, manusia berubah. Kota-kota beralih ke kehidupan bawah tanah. Greenhouse buatan jadi satu-satunya sumber makanan. Lampu UV dipakai untuk meniru matahari. Manusia belajar hidup tanpa siang, tanpa pagi, tanpa senja. Hanya waktu dan kegelapan. Anak-anak tumbuh tanpa pernah melihat matahari. Cerita tentang cahaya jadi seperti legenda. Dan semua orang bertanya pertanyaan yang sama. Apakah matahari akan kembali? Hari ke-30. Jika matahari kembali atau tidak? Jika di hari ke-30 matahari akhirnya terbit, cahaya pertama akan terasa seperti mujizat. Manusia menangis, hewan bereaksi, bumi perlahan pulih, meskipun luka besar tertinggal. Tapi jika matahari tidak kembali, bumi akan terus mendinin. Dalam beberapa bulan, sebagian besar kehidupan akan punah. Bukan karena ledakan, bukan karena asteroid, tapi karena keheningan dan kegelapan. Matahari terbit setiap hari tanpa pernah kita syukuri. Kita mengeluh panas, kita mengeluh siang terlalu terik. Padahal, tanpa matahari, bumi hanyalah bola batu dingin di ruang angkasa. Jadi besok pagi, saat cahaya pertama menyentuh wajahmu, ingat satu hal. Itu bukan hal sepele. Itu adalah alasan kenapa kita masih hidup. Jika kamu suka konten seperti ini, tentang kemungkinan paling ekstrim di alam semesta, jangan lupa subscribe ya, karena dunia selalu menyimpan pertanyaan yang jawabannya lebih menakutkan dari fiksi.